Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tarsono, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, asal instansi yaitu SMA Negeri 1 Larangan. Dengan pengajar praktik Bapak Risto SPD dan fasilitator yaitu Bapak Timbul Winarno SPD MPD. Koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi berhubungan dengan modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, berhubungan lagi dengan modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, berhubungan juga dengan modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak, dan berhubungan dengan modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara materi ini menjelaskan tentang berpihak pada murid, yaitu modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, modul 1.4 budaya positif, dan yang terakhir modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, yang semuanya itu adalah akan berpusat pada atau pembentukan karakter siswa pada profil belajar Pancasila. Modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Hubungan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pembedaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Nilai dan peran guru diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid, atau nilai. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid atau peran guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter baik siswa di sekolah. Hubungannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru penggerak yang memiliki nilai-nilai dan peran mampu merancang pembelajaran berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Merancang pembelajaran berdiferensiasi tidak lantas merancang 36 pembelajaran untuk 36 siswanya,
Tetapi pembelajaran berdiferensiasi berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja, yaitu 1. Buat pertanyaan terkait kebutuhan belajar siswa. 2. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. 5. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Hubungannya dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Melalui visi guru penggerak yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada murid. Modul 1.4 tentang budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga siswa merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Hubungan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Suasana sekolah atau kelas akan membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan. 1. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. 2. Nilai-nilai melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. 3. Murid sebagai subjek pembelajaran yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula. 4. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2001 pada halaman 45, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Tomlinson dalam bukunya How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, 3 aspek kebutuhan belajar murid yaitu 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid
atau readiness. Kesiapan belajar adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Minat murid. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Untuk profil belajar murid mencakup 1. Lingkungan 2. Budaya 3. Gaya belajar 4. Kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasikan dengan cara sebagai berikut. 1. Mengamati perilaku murid-murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru sebelumnya. 5. Membaca raport murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat murid, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.